YouTube, selamat datang di channel Mobi. Mohon maaf audionya mungkin agak sedikit terganggu karena sedang hujan yang sangat amat deras ya. Tapi yang ngedit akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan suara background ini. Land Cruiser, ini adalah Land Cruiser VXR kami. Dan kami penasaran, dulu pertama kali terkenal Land Cruiser di Indonesia untuk dipakai orang-orang kaya, ya, bukan untuk bekerja loh, untuk dipakai orang-orang kaya adalah Land Cruiser 80. Nah, Land Cruiser 80 itu dibuat sejak tahun 1991. Berarti sama ini selisihnya 30 tahun. Nah, kami ingin tahu selama 30 tahun selisihnya ada apa saja, perbedaannya ada apa saja. Nah, sekarang di sebelah Land Cruiser VXR kami ini ada Land Cruiser 80. Dan kami tidak sendirian membahas ini, perbedaan 30 tahun ini. Kami ajak Om JJ. Kabar, J? Baik, Om. Alhamdulillah. Ya. Om. Nah, karena dia gimana kita? lebih mengerti. Oh enggak, Om, sama-sama belajar, Om. Sama-sama belajar, cuma dia lebih mengerti off-road-off-roadan, dan ini mobil juga dia yang bawa. Oh, nah, iya. Ya kan? Ya. Ngomong-ngomong masih bagus sih. Ini nggak dijual. Dijual, Om. Ah, pasti harganya gila. Ini 80 nih masalahnya udah tergoreng sekali sekarang. Dulu itu sekitar mungkin 2-3 tahun yang lalu harganya masih 300-an ya, yang kondisinya oke lah gitu ya. Yang kondisinya sempurna bisa kepala 4 gitu. Iya. Yang manual kadang-kadang lebih mahal daripada yang otomatis. Iya. Sekarang udah berapa ini? Coba berapa jualnya? Sekarang pasti yang Matic-nya udah di atas manual sebagaimana semestinya. Oke. Harganya ya kebanyakan sih minimal kepala 6 kali, Om. Ini tahun berapa, J? Ini 97, Om. Tahun 97 ya. Tapi ini model 91 ya. Iya, jadi kan emang awal keluar tuh 90-an. Ya. Modelnya kurang lebih sampai yang terakhir sama, Om. Paling bedanya cuma kalau kayak yang Matic ya. Matic kan yang VXR. Ya. Yang VXR tuh dia lampunya rata gini. Oke. Kalau yang manual dia celong. Iya, yang cedok. Cedok. Ya, ada dua gitu. Iya. VXR. Nah, VXR itu juga sebagai yang termahal juga ya. Kalau di sini yang masuk resmi VXR yang paling mahal. Tapi kalau variannya yang satu di atas lagi ada VX yang limited. Oh, VX limited lagi? Yang limited. Apa bedanya sama yang VXR? Kalau yang limited tuh dia sebenarnya secara performanya itu juga di atasnya ini. Jadi kayak misalnya dia mesinnya juga beda, Om. Mesinnya itu dia yang 24 valve, bukan yang 16 valve. Oh. Ya. Oke. Nah, dari tadi kita berdua mandangin dua mobil ini. Nggak ada sisa. Saya juga lagi nyari nih, Om. Kayaknya pernah bikin perbandingan di CJ7 baru ya, Om. Iya, CJ7 kita sebelahin sama Jeep JL. Oke. Ya kan? Masih banyak gitu. Masih banyak ciri khas persamaan tuh banyak sekali. Iya. Bahkan mereka banyak yang mereka pertahankan, bela-belain biar heritage-nya itu masih nyambung gitu. Iya, setuju banget, Om. Nggak ada, Om. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, hampir nggak ada ya. Oke, kap mesinnya tinggi, iya tinggi gitu ya. Ini lebih tinggi dikit. Terus apa dari lagi? Logo Toyota. Kalau misal kayak kemarin, saya sempat nonton tuh video Om yang CJ dibandingin sama JL. Ya. Itu kan kayak kita ngomong grill, dia kan masih grillnya kan 7 lubangnya kan ya. Yang 7 grill gitu kan. Ini ya. Nggak ada persamaannya sama sekali. Bentar nih, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ah. Oh iya, oke lah. Iya kan? Tapi kalau ngomong untuk ini kayak 3 sih, kayaknya kurang lebih sih dari yang sebelumnya juga garisannya 3. Malah sekarang ada yang bilang yang ini malah terkesan seperti 4, Om. Jadi yang nomor atas ini yang paling atas juga dihitung jadi 4. Jadi 4. Kalau yang sebelumnya dia benar-benar cuma 3 aja, Om. Yang seri 200 facelift. Gitu. Tapi kayaknya, Om, kalau ngomongin kayak desain, dia tetap kalau di Toyota tuh kayaknya ngikutin generasinya ya. Jadi maksudnya kayak misalnya generasi yang taruh misalnya awal 2000 gitu, bentuk-bentuk kapsul. Dia sama kayak misalnya Kijang kapsul, ya kan? Makanya kalau misalnya Om inget seri 100 tuh, apalagi yang 105, orang kadang suka nyebut kayak Kijang gitu. Iya, kayak Kijang. Iya, kayak Bahkan Kijang. ada karoseri Kijang yang bisa membuat itu jadi Land Cruiser. Ini ya, Om ya, baby cruiser ya. Baby cruiser ya. Ini gambarnya nih. Jadi kayak dia ngikutin eranya ya, Om ya. Iya, ngikutin eranya. Seragam semua gitu. Bahasa desain Toyota yang bahasa diikutin. desainnya ya di era tersebut ya, Om ya. Jadi persamaan antara kedua mobil ini setelah 30 tahun adalah fungsinya.
nggak ada secara fisik luarnya. Oke, ini mobil 5 pintu, dua-duanya 5 pintu, sama-sama SUV, leather frame. Iya. Tapi yang sama cuma fungsinya. Secara bentuk bener-bener nggak ada ciri khas yang ngikutin. Nih kali ngikutin nih, tekukan ini, enggak ya? Tapi ini ada over fendernya, Om. Iya, ada. Ini nggak ada. Nggak ada over fendernya. Ya. Memang sejak Land Cruiser 100, ini ke 100 ya, 80 ke 100. Memang J80, J100 ya? Iya. Bukan Land Cruiser 180, cuma kita ngomong itu aja deh. Iya, biar 80, gampang. 100. Sejak 100, ini nggak ada. Iya. Over fender ini nggak ada. Cuma lebar bodinya itu selebar ini. Bodinya yang dilebarin. Bodinya dilebarin. Gitu, karena sebenarnya Land Cruiser 80 ini luarnya gede, dalamnya sempit. Dalamnya biasa aja sih ya. Dalamnya biasa aja. Benar-benar biasa aja. Iya. Ya akhirnya mereka pikir, oh, secara dimensi luarnya sama. Bodinya aja keluarin sekalian gitu kan. Jadilah begini. Cuma kalau gagah-gagahan ya, lihat over fender ini lebih gagah jauh dibanding dengan rata. Dibanding yang rata ya? Jauh ini masih gagah. lebih ngeliatin apa ya, mobil SUV atau 4x4 yang sejati gitu loh, Om. Iya, keker gitu kan, ada tambahan over fendernya. Kalau ini enggak nih lu, bulky, boxy. Ya, rata begitu. bagian sininya ya. Terus ya, nih. Nih kalau ngelihat kedua mobil ini, kelihatannya yang lebih jago off-road ini. Iya, Om. Iya, nih. Ini sama-sama VXR ya. Ini jenggotan nih, karena tambahan aksesoris ini nih. VXR. Ini kalau dihitung perbandingannya kayaknya lumayan, Om. Ini mungkin banyak sekitaran hampir 20 cm. Kalau ini jauh banget. Berapa nih? Ya, ini kalau bicara departure approach angle, ya. Ini kan cuma 30 kalau nggak salah. Sekitar segitu, Om. Nah, ini nih banyak. Banyak. Ini banyak ini. Lebih banyak. Nah, 30 derajat, banyak derajat. Tapi emang sebenarnya sih body kit tuh bikin ini ya, Om ya, bikin kita istilahnya ngelihatnya nih kayak oh nih mobil ceper gitu. Padahal kan sebenarnya dibilang ceper juga enggak, tapi karena body kitnya yang dia gondrong ke bawah, jadi terkesannya mobilnya ceper gitu. Padahal kalau misalnya ini dicabut ya, bagian bawahnya juga kelihatan tongkrongannya tinggi gitu. Tinggi. Iya sih. Kayak gitu. Dan ini satu hal lagi kami nggak suka nih Land Cruiser baru, ya itu bempernya hilang. Hilang kemana, Om? Bempernya? Ini ada bemper nih. Iya. 100 ada bemper. Iya. 200 ada bemper. Iya. 300 bemper mana? Oh iya. Pesek ya, dia nggak ada. Dia nggak ada. Oke. Ya kan? Iya. Kalau nyundul langsung ketemu grill, langsung ketemu lampu. Gitu iya sih. Dan sekarang yang di 300 ini, Om, jadi untuk di luar negerinya pun juga salah satu yang bikin trikinya kalau orang mau ganti aksesoris, misalnya pasang bemper gitu ya, pasangin bemper besi gitu, dia nggak segampang yang seri-seri sebelumnya. Karena sekarang posisi radiatornya itu ada yang tambahan di kanan. Iya. Jadi si barang-barang aftermarket, si bumper, itu bumpernya banyak bolong-bolongnya. Karena mau nggak mau untuk ngasih airflow kan. Ya, buat radiator yang pinggir-pinggir sini. Ya kalau ini kan jelas, tengah sampai bawah lah cuma paling di sini. lubang-lubang ini. Jadi bumpernya relatif gampang lah orang pada nge-customnya. Iya. Kayak gitu sih. Ya tapi ada gini, ada persamaan yang paling kental antara kedua mobil ini. Adalah wheelbase-nya. Iya. Wheelbase-nya 2850 mm dari 80 sampai 300. Masih sama segitu. Masih sama. Coba, itu sekitar 112 inch. 112 inch. Kalau menurut saya, Om, kalau dari saya pengalaman kalau kayak buat pakai off-road, kalau untuk di SUV yang kita ngomong ukuran besar, paling ideal tuh di 100 belasan kecil, Om. Menurut dari pengalaman saya, itu nggak terlalu pendek. Kenapa nggak dalam milimeter atau sentimeter atau meter sih? Karena kalau sebagian orang kalau kayak yang off-road tuh banyak apa hitungan datanya tuh inch, mungkin Amerika kali ya, Amerika Om ya. Patokannya. Amerika, jadi pakai inci gitu. Nah itu di 2850 mili itu yang ideal, nggak terlalu kependekan, yang mobil lebih gampang ngangkat, tapi nggak terlalu kepanjangan juga yang bikin mobil tuh jadi kaku manuvernya. Gitu. Sama ini apa? Namanya apa? Kalau lupa mulu. Ram angle-nya depan belakang. Bukan ini. Brake over angle. Brake over angle. Iya benar. Kalau yang belasan gede, hampir ke 120 kayak misalnya double cabin gitu. Nah, biasanya penyakitnya di tengahnya tuh, Om. Iya, nyangkut. Iya, tengahnya nyangkut. Jadi di sekitaran 112 inch tuh termasuk yang oke sih, Om.
Bahkan kita bikin mobil balap pun juga banyak suka kasih referensi dari sini, Om. Panjangnya segini? Iya, Om. Kalau mobil-mobil yang tubular yang besar ya, Om ya. Panjangnya segini wheelbase-nya? Iya. Gile. Sekitar segini. Karena ini memang formula yang ideal gitu ya? Ideal, Om. Tapi ada juga yang menarik ya, Om, kalau kita ngomong wheelbase. Jadi ini sama G-Class yang panjang, kita ngomongin misalnya G300 dan lain-lain, itu wheelbase-nya sama persis, Om. Jadi kalau misalnya kita istilahnya ya, ini sasis VX80, dikasihin body G-Class, langsung ngeplak, Om. Oh iya? Iya, langsung sama ngeplak. tracknya? Iya, beda. Tapi nggak masalah kan itunya, tinggal mainin over fender. Velg aja bisa mainin. Iya. Kayak gitu sih. Wow, oh gitu ya? Iya. Sama, 2850? Iya, kita coba lihat samping ya, Om ya. Kayaknya kan kalau kita cuma ngelihat kasar mata kan susah ya ngukurnya ya. Ya itu dia, tapi ternyata G-Class yang 4 pintu begitu dimasukin ke sini, ya udah titik rodanya depan belakang persis sama persis. Ya, tinggal mikirin bentuk dalamnya aja tuh yang nabrak-nabrak mesinnya segala macam. Nyesuaiin itu aja sih. Oh. Nah, ini sama ada lagi nih yang beda jauh nih ya. Selain approach angle, departure angle, itu juga ground clearance. Ini kalau kita lihat ke bawah nih, nggak bisa, Om. Ini jauh banget selisihnya. Dari footstep-nya kita ngelihat aja selisihnya juga udah lumayan, Om. Ini naik footstep-nya aja segini gitu. Kalau yang ini sih naiknya... Ini kayak naik tangga biasa. Kayak tangga biasa ya. Jauh banget. Oh, ini dia spion chrome tuh dari sini keturunannya ternyata. Udah sempet bertanya-tanya ya tadi, Om. Iya, kenapa spionnya chrome ya gitu kan? Apakah buat ngaca gitu biar gampang? Bisa sih ya, spionnya gede apalagi kan. Iya, gede. Ini juga lumayan gede nih. Iya. Untuk ukuran mobil 90s. Iya sih, lumayan gede sih ya. Iya. Nah, Land Cruiser juga di Indonesia itu dikenal mesin yang badak. Badak. Ya, mesin awet, bertenaga, bertorsi ya. Dan apa namanya? Spare part-nya gampang. Spare part gampang. Coba kita lihat, kita buka yuk. Oke, sip, kita cek. Ya, sama-sama 6 silinder. Yang itu inline 6, yang ini V6. V6. Ya. Inline 6 itu punya karakter sendiri, V6 punya karakter tersendiri. Tapi itu di high RPM. Di low RPM, nggak tahu. V6 itu kan lebih di high RPM ya, bukan low RPM ya. Ini lebih low RPM nih kalau nggak salah. Iya, benar. Inline 6 ya. Benar. Iya sih, Om. Berapa cc ini? Ini 4.200. 4.200. 4.200. Kodenya 1 HDT. 1 HDT, oke. Turbo juga? Sama, turbo juga. Dia udah direct injection? Dia direct, iya. Udah direct injection? Direct. Belum common rail? Belum common rail. Belum common rail ya? Belum common rail. Ini masih bisa beli pakai ini, solar busuk? Masih ya kan? Minuman sehari-harinya ya biosolar. Biosolar. Minuman sehari-harinya. Masih bisa. Iya. Oke. Kalau ini kan udah nggak bisa dong. Manja banget udah. Ini harus minum Dex. Bahkan di tutup tangkinya ada tulisannya tidak boleh mengkonsumsi minyak diesel dengan sulfur di bawah di atas 500 ppm. Oh, oke. Ya terstate di situ. Terstate. Dijelaskan secara spesifik ya. Secara spesifik ya. Sulfurnya. Ya, bukan C10 number, bukan apa, tapi sulfur. Sulfurnya. 80. Tenaganya berapa? Tenaganya sekitaran 168 HP, Om. Torsinya 380 Nm. Waktu zamannya gede sekali tuh. Waktu zamannya sangat luar biasa. Jadi waktu zaman ini kami ingat ada teman kami bapaknya punya ginian nih. Ya. Terus dia bilang, waduh kalau nanjak di puncak bisa sampai spin-spin. Wah, sampai ke-spin nih. Iya, padahal ya torsinya diesel ya. Iya. Gearboxnya apa? Ini gearboxnya Matic, Om. Matic 4 speed. Matic 4 speed. Tapi emang cerita dikit juga, Om. Dulu pengalaman waktu ini baru keluar, bokap ada pakai ini. Ya. Sebelumnya tuh pakai Cherokee, Om. Oke. Cherokee kan emang udah dikenal dari dulu kan, maksudnya Jeep dari zaman CJ tenaganya kan gede. Iya, pasti gede. Sementara kalau buat SUV diesel kan saat itu kan belum ada yang gila tenaganya kan. Waktu ini keluar, dulu masih yang VX80 dulu, yang manual. Ya. Itu pas bokap pertama kali ngambil itu, wah ini kayak pertama kali deh ngerasain SUV diesel, tarikannya tenaganya kayak bensin gitu, Om. Karena di saat itu kan diesel-diesel ya belum bisa
ngejambak seperti ini Nggak kan? ada. Jadi dulu diesel-diesel tuh banyak, cuma hanya sedikit yang pakai turbo. Oh iya. Ini awal-awal diesel pakai turbo dijual di Indonesia. Nah, jadi memang kaget, market tuh kaget ngeliat, ini tenaganya besar sekali. Persepsinya diesel yang tadinya nggak terlalu bisa lari, pas keluar ini langsung kayak, wah, ini sih cukup mengejutkan. Makanya, nah kalau ini tuh 300 berapa deh? 300 lebih dikit horsepower, ya. Torsinya 700 Nm. 700. Itu turbonya 1, ini turbonya 2, kanan kiri. Iya. Terus ini 4 speed kan? Ini otomatis ya, 4 speed. Ini sudah menjadi 10 speed. Udah 10 speed. 10. Ya kami bilang di review kemarin, untung bukan manual. Kalau bukan manual, ngopernya capek. Capek, ngopernya banyak kan nih. Ada 10. Gila, 10 speed. Tapi anyway, memang kalau diesel itu butuh gigi yang banyak-banyak. Karena power band-nya tuh pendek-pendek. Pendek ya. Ini red line-nya di berapa RPM? Red line-nya di berapa ya? Kadang-kadang jadi lupa kalau misalnya nggak diperhatiin. Di 4.000, hampir 4.500. 4.500? Iya. Ini sama, 4.300. Di segituan juga ya, kurang lebih sama ya. Iya. Cuma beda ada 10 speed, jadi 1, 2, 3, 4. Ngeng. Kalau ini ya panjang-panjang jadinya. Panjang. 4 speed panjang-panjang jadinya. Udah pernah nyoba 0-100-nya itu? Belum sih, pribadi sih belum pernah nyoba, Om. Belum pernah nyoba ya? Om Mobi udah nyoba? Udah nyoba. Udah nyoba. Jadi dapat juga. Pokoknya zaman ini kan ada zaman ini baru itu ada kijang kotak kami tuh. Oh, oke. Nah, kijang kotak ya. Kijang kotak kemarin di Bali kita cobain 0-100, tes dapetnya 30 detik. 30 detik. Setengah menit. Setengah menit ya. Bisa udah pakai bahasa menit ya, Om ya. Iya. Setengah menit udah nggak detik lagi bahasanya. Setengah menit. Ya. Ini 8,7 detik. 8,7. Nah, pakai AC. Bawa Rian 1 di belakang. Oke. Sama stick golf. Rian enteng. Oh, tapi sama stick golf ya. Stick golf ya. Terus startnya itu nggak nahan rem. Pindah kaki aja. Langsung ngegas aja. 8,7 detik. 8,7. Nah, sempet nonton YouTube di luar negeri ada yang nyoba dengan nahan rem dan muatan kosong dan lain-lain. Oke. Itu 8,3 apa? 8,3 ya. Wah, jadi lumayan sih kencang. Ya. Lumayan kencang sih. Iya. Itu dulu tuh level-level apa ini? Civic pedal bentukannya udah kayak udah kayak gedung berjalan, Om. Udah kayak gedung berjalan. Udah kayak gedung. Tapi ngomong-ngomong, Om, kalau kita geser ngobrolin dimensi, orang mungkin kalau ngelihat kayaknya ini tuh lebih kayak apa ya, ngebulet, bulky ya, gendut ya. Padahal secara overallnya kalau ngelihat di datanya tetap mau lebar atau panjang tingginya tetap sedikit lebih ini. Iya, agak lebih panjang deh. Ya, gini, mungkin overhang mungkin agak lebih panjang deh. Ya. Ya. Tingginya juga dalam keadaan standar. Iya loh. Dia lebih tinggi sedikit, walaupun kita nggak ngitung roof railnya ya. Iya, cuma kayak menebal. Ini kan pipih nih. Iya. Ya kan, ini tuh kayak tebel. Dia lebih menjulang ke atas ya, lebih tebel ke atas gitu ya, Om ya. Menjulang ke atas, ke bawahnya juga kayaknya ya sasisnya posisinya lebih di bawah. Ini bannya nggak standar ya? Nggak, ya benar. Ini kan kalau aslinya ukuran 275. Ya. Ini udah 285. Ya. Ya beda dikit lah. Tapi ya nggak terlalu tingginya kurang lebih segini. Kurang lebih segini. Nah, kembali ke mesin, perkembangan teknologi selama 30 tahun banyak ya. Cuma masih internal combustion ya, belum listrik, bahkan belum hybrid. Iya. Tadinya takut Land Cruiser 300 keluar, aduh ini nanti keluar hybrid lagi nih. Enggak. Ternyata enggak. Nah, bedanya kalau saya 2 kali, Om, nutup ya, Om. Oh, 2 kali? Nah, dibanding itu nggak bisa? Bisa, Om, sebenarnya bisa. Tadi kurang kenceng aja. Kurang kencengnya. Spion kecil asli? Spion kecil sebenarnya opsional sih, Om. Opsional ya? Opsional, iya. Kita lihat dalamnya Land Cruiser 80. Oke. Ayo. Nah kan, ini secara kelapangan dalamnya tuh nggak lapang. Ya. Nggak kayak kalau dari luar orang tuh ngeliat kayaknya lapang banget ya. Iya, gede banget, mobil gede nih. Tapi secara di dalam tuh enggak. Oh, elektrik ya, aduh keren. Elektriknya ada tilt juga. Ada, Om. Ntar dicari. Dicari. Ah, ini dia.
Ya. Tarik ke atas, Bang. Ke atas, ya. Nah. Kok pengen? Berapa tuh? Bagus lagi, rapi dalamnya. Hah? Kepengen. Matic. Oh iya, dari dulu memang udah all time ya, 4-wheel drive-nya ya. Oh, enggak, jadi Om. nggak ada 4x2. Oh? Kalau ini 4x2, Om, bisa, Om. Oh, bisa? Gimana bisa. caranya? Jadi dia kalau H, itu 4x2, Om. Oh iya? Tapi kalau misalnya ini dipencet, K4, K4 ini, dia ya? baru jadi 4H. Oh. Iya, baru jadi 4x4 tapi H. Jadi ngopernya elektronik nih? Jadi elektronik buat ngaktifin 4x2 sama 4x4-nya. Wow. Gitu. Wow. Tapi kalau kita langsung, kalau kita di L4 terus kita pencet 4H, nggak ngaruh apa? Enggak. Udah langsung ini, udah langsung 4L. Ini masih bagus loh. Tetap nih ya, dari dulu nggak berubah nih. Nih nggak berubah. Apa, ada Om? cool box-nya. Oh iya, iya. Ada cool box-nya. Ini mungkin kalau orang zaman sekarang kalau yang nggak tahu gitu ya, mungkin ngiranya basa-basi aja gitu dinginnya. Padahal dia bisa bikin es, banget. bisa bikin es batu. Iya Om. loh. Bisa Padahal bikin es batu. dari AC juga loh padahal. Iya. Dinginnya serius Dia banget. walaupun ada unit terpisahnya kan, gitu, tapi hitungannya sih dingin dingin banget. banget. Dingin banget. Tapi nggak berfungsi jadi armrest juga di sebelah sini jauh. Masih agak kejauhan ya. Ini Dia nggak ada paling armrest yang tambahan. ngebedain itu Om, kalau yang VXR dia ada ininya kulkasnya. Kalau oke. VX yang manual dia nggak ada. Lumayan bisa muat dingin. banyak sih. Iya, lumayan. Gedenya hampir sama nih kulkasnya. Nah, terus ini tangkinya masih 2 ya? Tangkinya 2. Kalau yang di manual cuma 1. Oke. Kalau yang double tangki yang Matic ini VXR. Double tangki itu totalnya berapa? Sekitaran hampir 150. 150. Iya, 150 kurang. 150? Iya. Itu klaimnya 110. Tapi 110 kalau ya? begitu ngisi kok kayaknya nggak 110. Kayaknya cuma Nggak. 80 liter gitu loh. Udah coba di fullin? Rasanya. Iya, di fullin. Oh. Maksudnya kalau ngeliat dari jarum ya kemarin dari 3/4. Oke. Dari dari berapa yang kita isi? 1/4 lebih dikit. Ngefullin tuh cuma habis 400. Udah, habis itu udah luber? Nggak luber, sampai cetek aja. Cuma udah mentok juga jarumnya. Oh, oke. 400. 605, tapi 600. kan Dex. Ya, jadi berapa tuh? 50 liter? Enggak, 40 literan. 40 literan sih. Mungkin coba digoyang-goyangin Ya, dulu, nggak Om. gitu. Nggak nyobain gitu, Om. Di 300, Om. Nggak mau. Diketawain orang nanti, Om. 300 sih gitu. Terus ini indikator bensin kedua, oh ini dia nih. Iya, ada di situ. Indikator bensin Itu buat kedua. yang subtanknya. Ya, ini ada apa aja sini? Itu sih paling Altimeter. ada, iya, altimeter. Jadi kita tahu ketinggian. Iya. Buat apa ya? Ya mungkin emang sesuai namanya Land Cruiser, menjelajah kemana aja, Om. Kan nggak selamanya ke dataran rendah, Iya. jadi yang tinggi-tinggi. Ya terus kenapa ngeliat. kalau ini? Oh, nanjak ke tinggi kita. Oh, udah terlalu Nggak tinggi, penting. udah. Nggak begitu. Asik ya? Itu sih. Kok pengen? Sama paling kalau yang VXR kan dia jok kulit. Jok kulit dan kulit. elektrik. Model-model. Gila, ini kulit masih door aslinya trimnya nih. juga kulit. Ini aslinya ya? Ini retrim tuh ya? Iya, ini retrim. 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 Tapi kulitnya nih retrimnya kurang mahal nih kulitnya nih. Iya. Tapi ini joknya asli ya? Joknya asli. Joknya Ini lo asli lo? Ini aja nih yang dari trim nih. Ah, coba. Nih, mumpung ada JJ nih. Oke. Di Land Cruiser 300 ada tombol idle up. Oke. Itu ada juga di 200. Ya. Oke. Fungsinya apa? Buat naikin idle. Nggak naik kok. Hah? Nggak naik? Nggak naik. Nggak naik. Nanti kita coba. Nah, Nanti kita coba. Oke, nggak naik sama sekali. Coba di posisi nyetir. Ini pas lah posisi nyetir segini ya. Coba. Oke, kita lihat kelegaan belakangnya. Oke. Karena yang 300 ini dia tuh jok row keduanya nggak bisa dimaju mundurin. Oh iya. Sempitnya ya Ya hitungannya kurang lega apalagi aja. kalau buat Om sih sempit sih Om ya. Iya kan tinggi ya. Hmm. Ini mah sempit banget ini. Ya ini sempit sekali. Oh, armrestnya ada 2. Bagus lagi nih. Kepala sih masih jauh ya. Kepala jauh. Ada AC. AC-nya di belakang. Bisa nyalain matiin dari depan. Bisa. Bisa dari depan, bisa emang sekalian di belakang. Bayangin nih, kabinnya cuma segini gede, tapi
nyetirnya luarnya segitu gede gitu. Kulitnya tebel, Om. Kulitnya tebel. Ya, kulitnya ini tebel nih. Tebel sekali. Nah, tebel. ada yang bikin Land Cruiser 80 itu lebih mahal daripada 100. Apa? Nah, bukan lebih mahal ya. Bisa nyalip. Nyalip nih sekarang nih. Iya. Yang ini kan? Iya. Gardan depan. Ini masih solid axle. Oke. Ya, bener nggak itu? Itu bener nggak? Kalau dari penglihatan saya apa teman-teman gitu ya Om ya, mungkin itu salah satu yang benar juga. Tapi orang ngincer 80 itu kan sebenarnya bukan semata karena gardannya masih solid aja. Ya. Karena banyak yang pakai Land Cruiser buat comfort. Ya. Mestinya ya udah pasti di 100 lebih enak dong. Enak, dia udah independen. Iya. Tapi 80 nih boleh dibilang salah satu Land Cruiser yang paling badak Om, paling kayak tank lah gitu. Karena bukan cuma masalah gardan depan aja, tapi kayak dari mesin dan lain-lainnya itu jauh lebih reliable Om. Terus parts-nya lebih gampang dan lebih murah ketimbang 100. Ya. Walaupun 100 sama-sama yang diesel misalnya Om, ya itu 1 HD juga. Tapi bedanya dia udah lebih elektroniknya udah lebih jelimet lah. Iya. Udah lebih banyak. Teknologinya udah mulai nyebelin. Teknologi yang udah mulai nyebelin. Harganya juga beda. Ambil contoh, misalnya kita ngomongin untuk kayak pompanya Om, gitu ya. Injection pumpnya aja, harganya selisihnya beda jauh Om. Tuh. Jadi balik lagi ini mobil prestis, tapi untuk perawatannya ngejajaninnya tuh nggak mahal, ringan gitu Om. Tapi 600 berapa tadi? Jualnya? 600. Ya kepala 6 biasanya Om rata-rata sekarang. 600 juga kepala 6, 600 Iya sih bener ya, 699 juga ya. Kepala 6. Sama kepala 6. Bedanya 99 juta lagi. Apa yang mesti diperhatikan kalau nyari Land Cruiser 80? Kalau kita mau nyari Orion sih interior sih Om. Soalnya kalau sasis rata-rata maksudnya standar emang Land Cruiser jarang yang emang kenapa-kenapa gitu. Sekalipun dipakai kerja keras, dia nggak segampang fatigue, capek kayak mobil-mobil double cabin. Ya. Jadi sasis relatif lebih aman. Interior yang lebih ke interior sih. Karena kalaupun mesinnya udah capek, udah ngebul banget, udah apa, aman, gampang. Aman. Ya overhaul deh gitu kan. Overhaul. Iya. Dan orang ngerjainnya juga masih gampang overhaulnya. Iya bener. Jadi lebih ke paling interior aja sih Om. Ya, orang biasanya nyari yang joknya tuh masih rapi, orisinil, kayak gini rapi. Nih maksudnya nih, elektrisitasnya jalan semua. Yang kayak gitu-gitunya. Soalnya banyak perintilan kecil yang kadang-kadang suka nyebelin, nggak ketemu barangnya. Iya. Cuma maksudnya ini sama 100 tuh kemewahannya jauh banget tuh. Iya. Lebih jauh. Iya. Udah pasti nyaman sih 100 sih. Iya. Kemana-mana sih udah. Ini cat masih asli? Catnya asli Om. Yang bener ah? Catnya asli Om. Bohong. Masa? Ini kenapa bikin video jadi mau beli mobil sih? Ini Om, ini bisa-bisa saya pulang nggak bawa mobil nanti Om. Bukan mobil saya lagi Om. Bener loh. Hah? Masa sih? Bumper catan dong. Catan bumper lah. Lagi basah sih hujan. Om, saya ini pulang naik taksi oh gimana Om? Jangan gitu. Nggak bener nih. Kami nggak suka ngeliat mobil cat asli, udah tua, cat asli, dan tidak berumahkan di garasi kami. Biasanya kalau yang suka ada karat-karatnya gitu Om, dimana? Biasanya kayak di balik-balik sini nih Om. Oh, di balik ini. Sama yang di kaca belakang juga. Ini nyebelin nih kacanya belakangnya, masih geser kayak kijang. Kayak kijang ya. Kijang zaman dulu. Cuma masih mendingan. Yang 100 nggak bisa dibuka. Oh iya. Iya kan? Iya. Ini mending lah bisa dibuka. Ya ampun, catnya asli nggak bener. Sama yang suka ada banyak itu ini Om. Hah? Bagian buat si moldingnya ini nih. Ada banyak yang keriting. Ini kita jadi kayak inspeksi mobil. Ntar dilihat dulu kondisinya bentar. Ini kan bikin video, cuma ini edukasi juga kalau mobil Land Cruiser 80. Ini bukanya gimana? Di kanan. Ya, di situ Om. Nih. Ya. Masih atas bawah ya. Sampai 200 masih atas bawah. Itu udah full jadi satu. Udah full ke atas ya kalau 300 ya. Kan masih bisa didudukin. Masih bisa nongkrong Om. Bisa nongkrong. Udah punya 3. Ini stikernya masih asli nih. Apa Om? Child protector. Asli Om itu Om. Hah? Dia ada child lock-nya di belakang.
Jadi anak kecil nggak bisa buka dari dalam. Ada child lock-nya. Coba masih bisa digeser nggak? Ya ampun, masih hidup. Ini nggak penting sih nih. Iya. Ini kalau orang jalan bahaya nih, kepentok nih, seger rasanya kaki. Oh, buat mobil kru ya? Mobil kru. Ini dibuka buat rolling shop, Pak. Oh, buat rolling shop bisa ini? Ih, bener loh. Turun. Enggak ya? Enggak, masih bagus. Aman gini juga banyak kok. Iya, gampang. Iya, gampang. Nah, Aman. ini copot nih. Ini copot nih, dicopot sengaja Mas. Sama sana juga copot tuh. Iya. Udah tutup videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mes Mobi apabila belum tekan tombol lonceng share video ini seluruh dunia melalui sosial medianya dan jangan lupa follow sosial media kami semua. JJ Logi, di follow, dicek channel YouTube-nya. Seru-seru isinya off-road semua. Off-roadnya serius. Yang ini cemen off-roadnya, ini serius. Off-road ya. Tapi untung nggak ngajak kami yang bareng Babe Cabita itu tuh. Oh enggak, nanti dijadwalin yang buat Om. Iya, jangan dong. Iya. Harus sih, kayak penonton Mobi juga pasti pada kepengen Om. Semalam aja lah. Kepengen kita semalam. Ke Bali. Iya. Kepengen mobil di Win sampai Kita gini-gini. kita biar enak, tetap yang tempat campingnya bisa camping cantik Om. Kayak misalnya di daerah Lembang, Cikole gitu. Jadi campingnya tetap enak, ada kamar mandi bersih, tapi track mainnya tetap bisa yang lumayan ekstrim. Udah satu malam aja. Oke? Oke? Mobilnya udah apa? pada ngajakin Jimny? Om. Mobilnya disediain Om. Kita pakai JK Monster Om. Oke, JK Monster ya. Oke? Atau komentar deh kalau mau. Ini pasti pada oke semua nih Pasti penonton. pada oke semua. Udah deh. Mau ngeliat Om Mobi tersiksa pasti mereka oke. Heran. Terima kasih udah menonton. Thank you, J. Thank you Om. Kita omongin ini lagi. Cut.